Baik, kita lanjutkan. Kemudian ayat berikutnya apa? Was-sama'i dzatil hubuk. Sekarang kita beralih kepada perkara atau tema yang lain. Perkara selanjutnya adalah was-sama'i dzatil hubuk. Perihal langit yang memiliki, yang punya jalur-jalur, alur-alur, jalan-jalan. Ya. Kemarin sudah dibahas bahwa makna langit di dalam Al-Quran ada dua. Yang pertama, langit dalam arti yang sebenarnya, ya, langit dalam arti yang sebenarnya, langit di atas sana. Dan yang kedua, makna langit adalah sesuatu yang luas, ya. Seluas langit itu adalah alam pikiran. Jadi Al-Quran menggunakan kata as-sama, bisa juga maksudnya bukan langit yang sesungguhnya, tetapi maksudnya adalah cakrawala atau alam pikiran. Di antara surat-suratnya memang ada ya kalau disebutkan, tapi untuk dibahas di sini barangkali kalau surat tentang langit dalam pengertian cakrawala atau alam pikiran, ya, itu kosakatanya ya, di dalam surat-surat itu terlalu kompleks gitu Pak ya. Jadi harus memecahkan dulu kosakata yang lainnya di surat itu. Ya, sebagai sebagai petunjuk saja ya di antara surat-surat atau di antara makna langit yang dimaksud. Bukan langit yang sebenarnya ya. Di berbagai surat dan ayat di dalam Al-Quran di antaranya surat 40 ayat 37, surat 63 ayat 5, surat 72 ayat 8 ya. Di dalam surat 40 ayat 37 itu berhubungan dengan Fir'aun ya. Ada istilah asbabas samawat ya. Jadi ada asbabas samawat ya. Tapi ini hanya sekedar untuk memperkenalkannya. Di antara makna langit yang ada di dalam Al-Quran adalah, di antaranya adalah cakrawala dalam arti alam pikiran dengan berbagai aliran-alirannya. Ya. Bisa dipahami nggak oleh santri alam pikiran? Nah, jadi alam pikiran itu, pemikiran manusia itu banyak aliran, banyak ragamnya. Ya. Nanti ada dikenal istilah ideologi ya. Jadi ideologi itu berarti nilai-nilai pemikiran ya, yang menjadi keyakinan dasar manusia untuk kehidupan individu atau kehidupan bersosial atau kehidupan bernegara. Termasuk juga agama. Agama pun termasuk bagian daripada alam pikiran. Jadi keyakinan agama pun berbagai aliran. Ya. Nah, satu ketika ini Nabi Musa datang menghadap Fir'aun untuk menyampaikan apa? Dakwah. Jadi ketika Fir'aun kedatangan Nabi Musa yang menyampaikan dakwah ya, maka Fir'aun itu curiga gitu ya. Jadi Fir'aun curiga kepada Nabi Musa ini adalah pendusta, tukang bohong. Jadi Fir'aun mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat keberapa? 37. Ya, 36-nya coba. Wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sorhon la'alli ablugul asbab. Dalam menghadapi gerakan dakwah Nabi Musa, maka Fir'aun memberikan instruksi kepada salah seorang aparatnya atau salah seorang menterinya barangkali ya, yang bernama Haman. Perhatikan, ada satu tokoh di dalam Al-Quran ya, menteri daripada Fir'aun, pembantu Fir'aun, yaitu namanya Haman. Nah, Haman itu diberi perintah oleh Fir'aun. Apa perintahnya? Ibni li sorhan, bangunkanlah ya untukku satu bangunan. Jangan diartikan bangunan fisik gitu ya. Kalau dalam cerita itu begini ya. Jadi Fir'aun dalam cerita ini ya, dan cerita yang ada,
Fir'aun menyuruh Haman untuk membangun sebuah bangunan. Fir'aun pengen tahu, pengen melihat sebenarnya Nabi Musa ini siapa sih Tuhannya? Saya pengen lihat Tuhannya Musa. Ya Haman, tolong bikin sebuah bangunan, dan saya akan naik bangunan itu, berarti sejenis menara barangkali ya. Saya akan melihat kepada sepenjuru pintu-pintu langit siapa yang menjadi Tuhannya Musa. Kebayang nggak ceritanya seperti apa? Haman ini disuruh bikin menara. Fir'aun mau naik ke situ, mau melihat, mengamat-amati mana Tuhannya Musa. Bodoh nggak? Bodoh nggak kalau begitu? Apakah Fir'aun sebodoh itu? Masa sih ya Fir'aun sebodoh itu ya? Jadi artinya yang dimaksud ini bukan bangunan fisik, karena masalah dakwah itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan alam pikiran, pemikiran, ideologi, keyakinan, terus ya. Nah maka Fir'aun menyuruh kepada menterinya yang bernama Haman untuk membuat sebuah lembaga. Nah lembaga ini tugasnya untuk apa? Untuk mengawasi. Fir'aun pengen tahu Musa ini dari mana sesungguhnya. Karena Musa tahu-tahu dia datang ke Mesir setelah dia pulang dari kampung, dari negeri Madian ya. Dari situ dia sudah beberapa tahun tidak ketemu, tidak ada di Mesir ya, karena kabur, kemudian balik lagi ke negeri ya. Asalnya Musa kabur ke luar negeri, di luar Mesir. Datang-datang membawa pemikiran baru gitu. Ini dari sudut Fir'aun ya. Ini Musa datang-datang bawa pikiran baru nih. Nah, sehingga yang ditakutkan Fir'aun adalah ditakutkan Musa ini sesungguhnya punya kepentingan pengen jadi penguasa. Jadi Fir'aun ini ketakutan secara politik gitu ya. Nah, sehingga mencurigai Musa ini jangan-jangan dia dapat ide, dapat ideologi atau dapat agama dari luar. Siapa nih kira-kira nih, dari mana nih asalnya? Maka Nabi Musa, Fir'aun menyuruh kepada Haman itu coba bikin satu lembaga riset penelitian. Di sana dikaji tentang seluruh alam pikiran yang ada di dunia ini, sumber-sumbernya dari mana. Saya pengen tahu kira-kira Musa ini dapat input pemikiran ideologi dari negeri mana. Kalau di Indonesia satu lembaga yang tugasnya adalah untuk melakukan pengawasan ya tentang berbagai aliran-aliran pemikiran ideologi yang masuk ke Indonesia, itu lembaga apa namanya ya. Jadi Fir'aun menugaskan Haman untuk coba bikin sebuah lembaga ya, sejenis badan intelijen untuk melihat ini dari mana nih gitu ya, siapakah yang berada di balik gerakan dakwah Nabi Musa. Nah itu ya. Jadi yang mau dilihat, yang mau dicari oleh Fir'aun adalah siapa ilahnya Musa. Apa ilah? Ilah apa? Yang menggerakkan gitu ya. Siapa guru besarnya nih, ilahnya gitu ya. Jadi atau panutan besar dari Musa ini sebenarnya siapa? Kalau kita belajar nanti sejarah ya, sejarah Indonesia ya, setelah kemerdekaan itu kan banyak gerakan-gerakan di Indonesia ya, gerakan-gerakan ideologi. Nah nanti pemerintah itu ya melakukan satu pengawasan, penelitian ya, ini gerakan-gerakan dari mana nih ya, nanti dikaji dari segi ide-ide, konsep-konsep yang disajikan ini, oh ini dari Cina, oh ini dari Eropa gitu ya. Jadi ketahuan ini dari mana itu kira-kira ya. Jadi yang diinginkan oleh Fir'aun. Nah istilahnya di sini apa? Asbabas samawat. Asbabas samawat. Jadi Fir'aun pengen tahu asbabas samawatnya. Apa asbab? Sebab asal usul. Nah jadi samawat, masa asal usul langit tadi. Jadi as-samawat adalah alam pikiran gitu ya. Jadi ini sebenarnya yang diminta oleh Fir'aun adalah menelusuri berbagai aliran-aliran
yang ada di muka bumi ini, sehingga untuk mengetahui sebenarnya Musa ini dia itu siapa yang ada di belakang gerakan dakwah Nabi Musa. Dan saya kira itu cukup dulu ya. Jadi sebenarnya masih ada beberapa. Kita lanjutkan saja. Yang penting kita tahu bahwa istilah as-sama atau as-samawat oleh Al-Quran bukan hanya maknanya langit ya, tetapi juga maksudnya adalah alam pikiran dengan berbagai aliran-alirannya. Ayat berikutnya apa? Innakum lafi kaulin muhtali. Nah, berhubungan dengan masalah wassama'i dzatil hubub ya, cakrawala itu adalah banyak alur-alur, banyak aliran-alirannya. Maka innakum lafi kaulin muhtali, ini maksudnya sama, sesungguhnya kalian berada dalam perbedaan pendapat. Nah, kenapa beda pendapat? Karena beda aliran tadi ya. Manusia berada pada perbedaan pendapat, perbedaan aliran, karena memang ada perbedaan ya, sumber rujukan alam pikiran. Kemudian yufaku anhu man ufika. Yufaku anhu man ufika. Yufaku itu artinya dibohongi ya. Jadi arti ifkan itu bohong, dusta, maka yufaku bentuk pasif, dibohongi. Yufaku anhu man ufika artinya ada orang yang dibohongi ya. Anhu tentang itu, anhu tentang yang demikian itu. Hu-nya kemana? Kembali kepada ma tu'adun, tentang apa yang dijanjikan. Nah, jadi ada orang yang kena kibul gitu ya, kena bohong ya, tentang hari kebangkitan. Ada perbedaan pendapat ya, ada perbedaan pemikiran. Nah, di sini khusus Al-Qur'an langsung masuk kepada anhu, tentang yang demikian itu, tentang hari kebangkitan ya. Kalau tentang hari kebangkitan itu biasanya ya, itu pemikiran dalam semua agama ya. Setiap agama mengenal yang namanya hari kebangkitan. Kalau kita belajar sejarah Indonesia sebelum masuknya agama-agama dari luar ya, sebelum masuknya Islam itu dari luar, Kristen itu dari luar, Hindu dari luar, Buddha dari luar Indonesia ya. Nah, maka di Indonesia ada nggak agama? Ada ya. Dalam sejarah dikatakan bahwa nenek moyang Indonesia juga mengenal bahwa setelah mati akan ada kebangkitan. Oh, ternyata sebelum agama masuk ke Indonesia juga, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia juga mengenal akan adanya kehidupan setelah mati. Gitu ya. Ini sama semua juga. Cuman berbagai versi, berbagai pendapat gitu ya. Gambarannya beda-beda. Ya. Nah, maka dari gambaran itu dikatakan yufaku anhu man ufika. Ada orang yang dibohongi ya, tentang hari kebangkitan. Jadi ada gambaran yang isinya adalah gambaran bohong ya. Kita lanjutkan. Kutilal harrasuna. Kutilal harrasun artinya celakalah al harrasun. Harrasun itu dari kata apa? Kharaso yahrusu, kharaso yahrusu ya. Maka untuk sementara saya sebutkan harrasun itu adalah orang yang ikut-ikutan ya. Orang yang dalam pemikiran, dalam pendapatnya itu adalah pendapat yang sekedar ikut-ikutan ya. Baik, kita lihat di dalam penjelasannya di dalam surat Al-An'am ayat 106
Al-An'am surat ke-6 ayat 116. Nah, sebelum ke ayat 116, kita lihat dulu kepada ayat sebelumnya, itu ayat 115. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatillah wa huwas samiul alim. Nah, itu dulu pahami. Wa tamat kalimatu rabbika, sudah tamat artinya sudah sempurna. Kalimatur rabbika, kalimat Tuhanmu, kalimat Allah. Mana kalimat Allah? Ajaran Allah. Al-Quran ini adalah semua kalimatullah, kalimat-kalimat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sidqon, sudah benar. Ya, jadi kalimatullah ini sudah benar. Wa adlan, juga sudah tepat, ya. Sudah tepat, adil, tepat, sesuai, sudah pada tempatnya. Kemudian la mubaddila li kalimatihi, tidak ada gantinya atau tidak ada perubahannya bagi kalimat Allah. Sehingga kalimatullah ini tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh diganti-ganti dengan apapun. Ini sudah, kalimat ini sudah tepat, sudah benar, dan sudah sempurna. Jadi semua ketentuan-ketentuan Allah. Wa huwas samiul alim, dan Allah mengetahui dan mendengar segalanya, ya. Jadi ini sudah, Al-Quran sudah tamat kalimatur rabbika, sudah tuntas, benar, tepat. Nah, ayat berikutnya wa in tuti aksaro man fil ardi, apabila kamu mengikuti aksaro man fil ardi, kebanyakan orang-orang yang ada di bumi ini. Apabila mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, maka yudilluka, mereka akan menyesatkanmu. Menyesatkan dari apa? Ansabilillah, dari jalan Allah. Nah, jadi kalau kita mengikuti kebanyakan orang, ini yang diikuti apa? Orang, ya. Orang kebanyakan, artinya apa? Mayoritas. Ya, jadi kita mengikuti mayoritas, apa kata orang banyak, begitulah, ya. Kata orang banyak begini, ya, itulah yang benar. Maka kata Allah, yudilluka, itu akan menyesatkanmu, ya. Kemudian in yattabi'una illa zon. Nah, perhatikan, in yattabi'una, tidak ada yang mereka ikuti. Mereka itu siapa? Tadi kebanyakan orang itu. Kebanyakan orang itu in yattabi'una, tidak mengikuti apapun illa zon, selain zon. Mereka hanya mengikuti dugaan. Nah, jadi kebanyakan orang itu adalah hanya mengikuti dugaan, prasangka tentang kebenaran, bahwa itu benar, ya. Kemudian wa inhum ila yakhrusuna, itu kata kerja dari khorrosun tadi, ya. Jadi al khorrosun, ya, ini kata kerjanya adalah khoroso yakhrusu, wa inhum ila yakhrusun. Jadi mereka itu hanyalah, yakhrusun artinya mengikuti dugaan. Jadi arti khorosun atau definisi khorosun, ya ini definisi khorosun adalah in yattabi'una ila zonna, ya, in yattabi'una ila zona. Perhatikan di sini. Jadi yang diikuti kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia mengikuti apa? Mengikuti dugaan. Jadi susunannya begini, ya. Jadi ada zon, ada dugaan, dugaan-dugaan, anggapan-anggapan, kemudian banyak orang yang menganggap itu benar. Kemudian kita mengikuti kebanyakan orang itu. Nah, jadi posisi kita pada ketiga nih.
ikut kebanyakan orang, padahal kebanyakan orang hanya mengikuti dugaan. Dugaan diikuti oleh kebanyakan orang diikuti sama kita. Jadi al-harrasun namanya. Jadi orang yang hanya mengikuti asumsi-asumsi, ya, dugaan-dugaan, ya, yang sumbernya adalah karena orang banyak menganggap itu benar. Nah, itu satu sikap, kata Allah, satu cara berpikir yang bisa menyesatkan. Kita kembali kepada surat apa? Surat Az-Zariyat, ya. Pada ayat ke-11-nya. Ini dijelaskan juga alladzina hum fi gomrotin sahun. Nah, sama, maksudnya sama seperti yang tadi, yaitu mereka yang fi gomrotin. Kemarin sudah dijelaskan. Gomrotin di dalam kamus artinya gomrotin kelompok, ya, kelompok manusia, ya. Jadi mereka itu fi gomrotin. Sahun artinya lalai. Lalai itu artinya terlena, tidak ada kesadaran, ya. Jadi tidak ada kesadaran itu artinya tanpa pikir-pikir lagi, gitu ya. Namanya sahun, orang yang tidak berpikir tentang apa yang dilakukan, tidak berpikir tentang apa yang diikuti. Itu namanya sahun. Contoh sahun di dalam apa? Di dalam sholat. Walladzinahum an sholatihim sahun. Kalau ketika kita sholat tetapi kita tidak benar-benar paham dengan apa yang dibaca, gitu ya, tidak dipikir lagi, pokoknya sholat gitu, ya. Jadi itu sholat sahun namanya, sholat yang terlena, ya. Yang penting hanya sekedar sholat, ya. Alladzinahum an sholatihim sahun alladzinahum yuraun. Nah, yaitu mereka yang yuraun. Apa yuraun? Dilihat sama orang lain. Jadi dia sholat karena apa? Karena dilihat sama orang lain. Jadi sholatnya sholat apa? Sholat ikut-ikutan bukan? Ya, ikut-ikutan juga. Sholat, sholat. Jadi sholat ikut-ikutan. Dia tidak memahami dasarnya apa, alasannya apa, untuk apa, gitu ya. Jadi itulah sikap ikut-ikutan, tidak ada kesadaran. Nah, ini juga sama. Fi gomrotin sahun, ya. Jadi banyak manusia yang horrosun, ya, yang hidup, ya, hanya sekedar menjadi pengikut mayoritas, pengikut kebanyakan orang saja. Dia itu sebenarnya fi gomrotin sahun, ya. Orang yang tanpa pikir-pikir lagi, terlena hidup di dalam kelompok atau massa, gitu ya. Itu definisi dari horrosun, itu juga dalam ayat ini jelas, ya. Fi gomrotin sahun, hanya mengikuti orang kebanyakan dan dia tanpa punya kesadaran. Terus apalagi? Yas'alunaka ayyana yaumuddina. Mereka bertanya. Nah, mereka bertanya ayyana yaumuddin. Ayyana itu kapan hari pengaturan, hari penataan. Nah, mereka bertanya, ya, kapan? Sekarang jawaban Al-Qur'an ada enggak? Kapan itu? Ada enggak jawaban Al-Qur'an? Tidak ada, ya. Jadi Al-Quran tidak ada jawaban tentang kapan, ya, terjadinya hari kebangkitan itu, ya. Nah, maka dijawab oleh Allah, yaumahum ala nari yuftanun, ya. Yaumuddin ini adalah hari di mana mereka yuftanun. Yuftanun itu artinya apa? Dijerat, ya. Mereka dijerat di hadapan neraka, di hadapan sanksi hukum neraka. Jadi gara-gara pertanyaan itu, perhatikan nih, gara-gara bertanya maka dia akhirnya ternyata nanti terjerat oleh hukuman neraka, ya. Maka dikatakan zuku fitnatakum hadzalladzi kuntum bihi tasta'jilun. Rasakanlah, ya, jerat hukum atas kalian itu, inilah yang kalian dahulunya
kalian pertanyakan, kalian minta segera jawabannya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tasta'jilun adalah meminta segera. Ya. Nah, sifat manusia, memang sifat manusia, sifat dasar manusia adalah ajalun. Ya. Jadi ajalun itu, manusia itu punya sifat yang tergesa-gesa. Ya. Sifatnya tergesa-gesa. Dan Allah memerintahkan kepada manusia yang punya sifat tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu sikap yang pengen instan, apapun pengen cepat gitu ya. Kalau pengen makan itu udah gampang, bikin mie instan aja gitu ya, cepat jadi. Itu sikap manusia ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 37, ini sikap dasar manusia, sikap dasar kita semua. Dalam surah apa? Al-Anbiya ayat 37. Khuliqal insanu min ajalin saurikum ayati fala tasta'jiluni. Nah, ini salah satu penegasan ya bahwa manusia itu punya sikap yang keburu nafsu ya, apapun pengen segera. Khuliqal insanu min ajalin. Apa artinya? Manusia itu diciptakan dengan sifat yang tergesa-gesa ya. Jadi apa artinya tergesa-gesa? Manusia itu memang tidak sabaran ya. Pengen segera, pengen apapun pengen instan ya. Ketika Allah menyampaikan, mengajarkan tentang adanya hari kebangkitan, maka manusia pengen nanya kapan itu ya. Apa penegasan Al-Quran dengan sifat manusia ini? Saurikum ayati, saurikum ayati, aku akan menunjukkan kepada kalian ayati. Apa ayati? Ayat-ayat pelajaranku. Jadi Allah akan menunjukkan, mengajarkan ayat mana ayat-ayat? Al-Quran ini ayat-ayat bukan? Ayat-ayat. Maka apa kata Allah? Fala tasta'jiluni. Nah, maka janganlah kalian menuntut disegerakan kepadaku ya. Jadi paham nggak ya? Jadi ini hubungannya dengan Allah mau mengajarkan ayat-ayat ya. Ketika Allah mengajarkan ayat-ayat, maka ikutilah ayat-ayat itu ya. Jangan minta disegerakan, jangan pengen cepat-cepat ya. Jadi Allah menginginkan begitu. Artinya adalah bahwa Allah mau mengajarkan kepada kita ilmu, pengetahuan, dan itu harus bertahap, berproses ya. Ikuti proses ya, lapisan demi lapisan ya, tahapan demi tahapan, sehingga nanti kita ini benar-benar bisa memperoleh satu keyakinan yang bulat ya. Jadi sesuatu kalau prosesnya benar, bertahap, maka itu akan menjadi tumbuhnya ya, buahnya menjadi bagus gitu ya. Bisa dipahami enggak? Pohon tumbuhnya cepat atau lambat? Lambat gitu ya. Jadi setahap demi setahap ya, pertumbuhan pohon itu akhirnya menjadi pohon yang kuat, pohon yang bagus, pohon yang berbuah. Nah, begitupun Allah ya. Ayat-ayat Allah ini mau mengajarkan manusia, mau membentuk manusia satu alam pikiran ya, satu pemikiran ya. Sehingga nanti hasilnya adalah mendapatkan keyakinan yang benar-benar apa? Keyakinan apa? Yang bulat, yang yakin, yang mempunyai kemantapan. Nah, ini yang Allah inginkan. Maka fala tasta'jilun. Nah, itu jadi diperingatkan kita oleh Al-Quran. Maka di dalam memahami ayat-ayat Allah ini jangan menuntut untuk segera ya. Jangan interupsi gitu ya. Pahami saja dulu ya. Pahami satu surat dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir. Pahami, pelajari, cermati ya. Cari bahasa yang bisa dipahami
oleh bahasa kaumnya. Ya, jadi yang kita butuhkan ini bukan tafsir Al-Quran ya. Perlu dipahami di sini. Yang kita butuhkan sekarang itu adalah bukan untuk mentafsirkan Al-Quran, tetapi bagaimana mengalih bahasakan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau yang dimaksud tastajilun itu meminta sesuatu yang belum ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Jadi pengen segera gitu ya. Jadi pahami saja apa yang ada secara bahasa. Nah, tinggal dicari apa kira-kira padanan kata ini di dalam bahasa Indonesia. Ya, kita lanjutkan. Ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Nah, sesungguhnya orang yang bertakwa mereka berada di dalam jannah ya, taman-taman dan mata air ya. Orang yang bertakwa ada di taman-taman, mata air, dan juga di dalam mata air, yaitu di dalam jannah. Akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Nah, perhatikan di sini. Kenapa jangan terburu nafsu? Kenapa jangan minta disegerakan? Ya. Kita ini harus menjadi atau mencapai derajat takwa. Jadi ayat-ayat Allah ini Allah ajarkan kepada manusia agar mencapai satu derajat, yaitu disebut dengan derajat ketakwaan. Yang bagaimana itu derajat takwa? Derajat takwa itu adalah innahum kanu qabla zalika muhsinin. Bahwa mereka itu sebelum mendapatkan janji Allah itu mereka di dunia itu muhsin. Jadi muhsin apa? Yang berbuat tepat, yang berbuat benar. Nah, orang yang banyak tanya, orang yang minta disegerakan, dia tidak memproses dirinya. Ya, bisa dipahami nggak nih? Jadi yang Allah inginkan adalah setiap surat yang diterima, yang dipelajari, maka apapun yang ada di situ coba disikapi. Ya, itu disikapi. Kemudian nanti tunggu surat yang lainnya, maka terus begitu disikapi sehingga di situ tidak bersikap atau jangan bersikap keburu nafsu, sehingga hasilnya nanti diharapkan itu ibarat tumbuhan, ibarat pohon, maka akan menjadi pohon yang kuat, yang kokoh, ya, akarnya menancap, kemudian menjulang tinggi ke angkasa. Nah, begitulah, maka untuk menciptakan apa? Menciptakan akhlak atau perilaku. Akhlak perilaku yang mempunyai kualitas akhlak perilaku yang baik itu apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan yang kuat, yang mantap. Maka hasilnya adalah menjadi akhlakul karimah atau makarimal akhlak. Jadi intinya adalah jangan bersikap terburu-buru, karena Allah mau melakukan proses pembinaan akhlak dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah. Nah, ini salah satunya diantaranya adalah ayat berikutnya, kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Jadi mereka itu yang tidak banyak bertanya, yaitu orang bertakwa di dunia itu, mereka qalilan minal lail, sedikit dari waktu malam mereka ambil untuk tidur. Jadi tidurnya sedikit. Ya. Jadi kalau waktu malam itu berapa jam, berapa lama? Ya belum tentu 12, kalau ukuran kita 12 ya. Tapi kalau dalam ukuran Al-Quran, ya, kalau kita ambil misalkan dari waktu, pas waktu apa? Kalau dari maghrib ke subuh misalkan, nah itu lail. Nah, ya berapa jam itu? Ya, 9, 8, 9. Nah, maka petunjuk surat Al-Mujamil, perhatikan, petunjuk di dalam surat Al-Mujamil ayat 1 sampai dengan ayat keempat, yang dimaksud sedikit waktu malam itu, ya, kita ambil untuk tidak tidurnya adalah nisfahu awin kusminhu awzid alaihi, antara setengah malam
kurang atau lebih dari itu. Jadi artinya tepatnya adalah antara sepertiga malam, setengah malam, atau 2/3 malam. Kalau malam itu ukurannya 9 jam, maka setengah malam artinya kira-kira 4,5 jam. Sepertiga malam 3 jam. Kalau ukurannya 9 jam nih. Jadi antara 3 jam, 4,5 jam sampai dengan 6 jam. Maka warattilil Qur'ana tartilan. Di antara waktu itu, di antara 3 jam sampai 6 jam kita ambil waktu untuk ratil Al-Quran itu. Jadi bangun malam itu untuk ratil Al-Quran. Maka sisanya itu silahkan gunakan untuk tidur. Itu jadi sedikit tidur ya. Qalilan minal lail hum ma yahjaun. Qalilan minal lail ma yahjaun. Jadi orang bertakwa itu di dunia ya. Jadi waktu malam, waktu tidurnya dia ambil sedikit malam, sedikit waktu malam. Bagaimana kalau kurang tidur? Ya nggak ada masalah, kurang tidur nanti bisa ngambil waktu siang. Jadi ada istilah tidur siang. Barangkali dibutuhkan nanti ya tidur siang itu untuk istirahat di waktu siang. Nah. Kemudian apalagi malam hari, maka demikian. Kemudian wabil asyarihum yastaghfirun, di akhir malam mereka memohon ampunan. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah melakukan sholat ya. Dalam istilahnya itu adalah sholat tahajud atau sholat malam ya. Jadi lakukan sholat malam di akhir malam ya. Artinya akhiri ratil Quran, membaca Al-Quran dengan sholat malam, dengan sholat tahajud. Nah, itulah kebiasaan orang-orang yang bertakwa ya. Kemudian wa fi amwalihim haqqun lisailin wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqun lisailin wal mahrum. Apalagi nanti kriteria orang bertakwa, di dalam hartanya itu ada hak bagi yang membutuhkan. Sa'il artinya yang membutuhkan. Al-mahrum artinya kemarin apa? Orang yang jatuh miskin karena usahanya, mata pencahariannya mendapatkan bencana atau mendapatkan musibah sehingga dia menjadi jatuh miskin. Itu namanya mahrum ya. Ya, intinya adalah harta kita sebagiannya adalah hak bagi mereka yang membutuhkan. Sehingga orang bertakwa, jadikan sebagian harta kita, anggarkan sebagian harta kita untuk disalurkan ke sana. Kemudian wafil ardi ayatun lil muqinin. Nah, kemudian wafil ardi, dan di bumi ini ada apa? Ada ayat-ayat. Bagi siapa? Lil muqinin. Nah, perhatikan. Di bumi ini berarti di kehidupan bumi ini ada ayat. Ayat artinya pelajaran. Lil muqinin, bagi orang-orang yang meyakini. Jadi keyakinan itu didasarkan oleh pelajaran yang ada di bumi ini. Cara mempelajarinya gimana? Ayat berikutnya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada diri kalian apakah kalian tidak tubsirun? Apa kemarin istilahnya? Memperhatikan, melihat, mengamati. Nah, jadi tubsirun itu adalah pengamatan yang dilakukan oleh mata, oleh pandangan, oleh penglihatan. Namanya mengamati. Mempelajari dengan penglihatan disebut istilahnya mengamati. Nah, jadi di bumi ini dan juga dalam diri kita ini menjadi bahan untuk dilakukan pengamatan. Maka itulah apa yang ada di bumi dan apa yang ada pada diri kita menjadi bahan pengamatan. Itulah yang bisa dijadikan sebagai dasar keyakinan.
Jadi kita punya keyakinan itu harus berdasarkan kepada apa yang real, apa yang nyata terjadi di bumi ini dan terjadi pada diri kita. Ya. Ya, ini berbicara apa tadi? Berhubungan dengan masalah alam pikiran, ya. Berhubungan dengan masalah adanya orang-orang yang apa tadi? Yang ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Jangan mengikuti asumsi-asumsi yang belum jelas, ya. Tetapi ikutilah asumsi-asumsi yang memang sudah diyakini kebenarannya, ya. Dan dasar keyakinan itu adalah Allah mengajarkan dasar keyakinan itu ada di dalam realitas. Jadi sama dengan Al-Quran ini ayat-ayat Allah mengajarkan apa yang ada, begitu ya. Mengajarkan apa yang ada dalam realitas ini. Kemudian kita lanjutkan, kita habiskan dulu. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ini satu ayat aja dulu ya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, ya. Dan di langit ada rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Ya, ini terakhir aja karena waktunya sudah habis, saya terakhir. Yang dimaksud dengan rizki ada di langit apa? Ngerti nggak? Ya, dan di langit itu ada rezeki kalian. Nah, maka saya perkenalkan istilah rezeki, ya. Istilah rezeki. Di dalam Al-Qur'an kita berasumsi rezeki itu biasanya apa? Rezeki itu biasanya makanan, ya, uang, harta, betul? Nah, sebenarnya rezeki bukan hanya sifatnya materi. Perhatikan, rezeki itu bukan hanya sesuatu yang bersifat materi. Coba di dalam doa belajar, doa mau belajar apa? Robbi jibni ilman warzuqni fahma. Nah, kata rizqun itu dari kata kerja rozako yarzuku rizqon. Rozako yarzuku rizqon. Nah, di situ ada warzuqni, berikanlah aku rizki. Tapi bentuk rizkinya apa? Warzuqni fahman. Apa fahman? Kepahaman. Jadi kepahaman rezeki bukan? Rezeki. Sehingga di dalam kamus bahasa Arab Al-Munawwir halaman 493, hafalkan ini ya, makna rezeki. Ya. Kulu ma tantafi'u bihi. Dengarkan ya. Kulu ma tantafi'u bihi. Coba ucapkan. Ya, kulu artinya setiap, ma apa yang, tantafi'u bermanfaat, memberi manfaat. Jadi setiap apapun yang memberikan manfaat, ya, yang memberikan kegunaan, faedah, itu disebut rizki. Maka Al-Quran ada rizki itu ada dua macam, ya. Rizki untuk kebutuhan jasmani seperti makanan, gitu ya. Ada juga rizki untuk kebutuhan rohani. Kalau rizki untuk kebutuhan rohani namanya apa? Ilmu, pengetahuan, keyakinan, ya. Jadi rizki untuk kebutuhan lahir dan rizki untuk kebutuhan batin. Nah, rizki itu ada dua, ya. Jadi semacam asupan atau input yang sangat dibutuhkan baik untuk jasmani maupun untuk rohani. Dan Allah menjamin kedua-duanya. Dua input, dua kebutuhan manusia, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani, Allah memberikan kedua-duanya, ya. Saya kira itu dulu ya, karena waktunya sudah melampaui batas. Yang belum disampaikan hari ini akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan ini sekedar memberikan apa tadi, pendalaman, ya. Tentunya masih perlu ada yang harus ditinjau ulang, ya. Apabila ada peninjauan, insya Allah saya akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kebenaran itu hanyalah dari ayat-ayat Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.